Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini untuk contohnya sendiri, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, itu ada beberapa langkah yang harus kita jalani ya. Yang pertama kita tentukan dulu, atau di sini saya tulis menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, di mana untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X ini syaratnya Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi Y sama dengan 0 ini kita masukkan ke dalam fungsi dari soalnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Atau fx ini bisa diubah atau bisa ditulis dengan y sama dengan ya. Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Jadi fx itu sama aja y. Nah, sekarang y-nya diganti 0. Berarti y-nya di sini diganti 0. Sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, ini setelah sampai sini berarti jatuhnya seperti persamaan kuadrat ya. Atau sama dengan nolnya kita letakkan di belakang aja, nggak apa-apa ya. Jadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti ini harus kita faktorkan terlebih dahulu ya. Jadi kita cari perkalian dua bilangan yang kalau dikali hasilnya konstanta ya, angka yang berdiri sendiri, yaitu di sini min 3. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah koefisien dari x, yaitu 2. Nah, langsung karena di sini nggak ada angkanya ya. Maksudnya koefisien dari x kuadrat ini 1. Nah, ini kita cari dulu angkanya. Kalau dikali hasilnya min 3, kalau ditambah hasilnya 2. Nah, karena perkaliannya menghasilkan min, maka salah satunya harus min. Berarti di sini ketemu min 1 kali 3. Min 1 ditambah 3. Kita cek dulu. Min 1 dikali 3 itu min 3. Min 1 ditambah 3 itu 2. Cocok ya? Nah, karena di sini x kuadrat, maka di sini tulis x, di sini juga x ya, sama dengan 0 ya, sesuai. Nah, tadi hasil yang kita temukan adalah min 1 dan 3. Nah, kita taruh di sini min 1 dan 3. Nah, 3-nya karena nggak ada tandanya berarti dianggapnya plus ya. Jadi di sini langsung pemfaktorannya x min 1 dengan x plus 3 sama dengan 0. Jadi ini x min 1 dengan x plus 3-nya, dua-duanya kita sama dengankan dengan 0. Jadi x min 1 sama dengan 0, x sama dengan, nah perpindahan ruas nih, min 1 pindah jadi plus 1 atau ditulis 1 aja. Ya. Atau di sini x plus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan, nah plus 3 pindah jadi min 3. Ya. Jadi bisa kita buat kesimpulan, jadi titik potongnya adalah, nah tadi kita ketemukan x-nya 1 dan min 3 ya. Nah, karena tadi syaratnya y sama dengan 0, maka untuk titik potongnya bisa kita tulis di sini. Yang pertama dulu, angka yang pertama kita temukan ya, yaitu 1 ya. X-nya 1 berarti 1, Y-nya syaratnya tadi 0, berarti 1,0. Jadi penyusunannya X dulu baru Y. X itu yang kita temukan tadi 1, Y itu dari syarat. Nah, karena di sini X-nya ketemu 2, nah di sini kita tulis lagi dan nah, sama kayak tadi. X-nya yang kedua adalah min 3 ya. Berarti min 3, Y-nya sama seperti yang tadi ya, yaitu 0. Nah, ingat ya, X dulu baru Y. Karena X-nya ketemu 2 kali, maka titik potongnya ada 2, yaitu 1,0.
dan min 3,0. Nolnya diperoleh dari syarat. X-nya diperoleh dari hasil pemfaktoran kita tadi. Nah, jadi titik potong untuk titik potong terhadap sumbu X-nya sudah ketemu 1,0 dan min 3,0. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, gantian ya. Kalau tadi menentukan titik potong terhadap sumbu X, sekarang menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya, kalau terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kalau terhadap sumbu Y, gantian. X-nya yang sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 3 ya. Fx bisa ditulis sebagai y ya, sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. X-nya diganti 0. Maka y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0. Jadi 2x itu 2 dikali x ya. Maka 2 dikali 0 karena x-nya diganti 0 dikurang 3. Maka y-nya sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0, 0 dikurang 3. Maka y-nya sama dengan 0 tambah 0, 0, 0 dikurang 3. Hasilnya min 3. Ya. Jadi titik potongnya, jadi di sini ketemu 1 ya. Kalau tadi ketemunya 2, berarti nanti titik potongnya hanya ada 1 nih. Titik potongnya adalah, nah ingat X dulu ya. Di sini tadi Y yang ketemu, berarti X-nya di sini 0. Berarti 0, Y-nya min 3. Ingat penyusunannya ya. X dulu baru Y. Nah, kalau tadi yang ketemu adalah X, maka X-nya ditaruh di depan, 1 dan min 3-nya. Tapi kalau menentukan titik potong terhadap sumbu Y, yang ketemu Y-nya, berarti X-nya sesuai syarat yaitu 0. Berarti 0, min 3. Nah, itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, saya tambahkan kertasnya. Langkah yang ketiga yaitu menentukan koordinat titik puncak. Nah, titik puncak di sini saya tulis titik misalkan P ya. Titik puncak itu X puncak, Y puncak. Ya, ini adalah titik puncak. Atau istilah titik puncak ini punya nama lain ya. Kadang-kadang ada yang menyebutkan sebagai titik balik atau titik ekstrim. Ya, tapi intinya ketiga nama itu sama aja. Ya, jadi koordinat titik puncak itu P, X puncak, Y puncak. Ya, berarti harus kita cari dulu X puncak dan Y puncaknya. Nah, di mana untuk rumusnya sendiri kalau bisa saya tulis di sini puncak ya. X puncak itu rumusnya min B per 2A. Ya, itu X puncak, Y puncak itu D per min 4A. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kita cari dulu yang X puncak ya. X puncak itu rumusnya min B per 2A. Ini rumusnya nih. Nah, apa itu B? Apa itu A? Ya, ini diperoleh dari fungsi kuadratnya ya. Nah, fungsi kuadratnya saya tulis di mana ya? Di sebelah kanan aja nih. Nah, di sini fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 kan ya.
Nah, ini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ya. Nah, sesuai dengan bentuk umumnya, fungsi kuadrat itu bentuknya fx adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di bentuk umumnya nih. Jadi yang namanya A itu angka di depan x kuadrat atau koefisien di depan x kuadrat. B itu koefisien x atau angka di depan x. C itu angka yang berdiri sendiri. Ya. Jadi bisa kita tulis di sini A-nya karena tidak ditulis berarti kita anggap 1 ya. B-nya di sini 2, C-nya di sini min 3. Nah, jadi bisa kita tulis X puncaknya di sini min B, berarti min B-nya 2 per 2A, berarti 2 dikali A, A-nya 1. Berarti hasilnya di sini min 2 dibagi 2 kali 1, 2. Nah, min 2 dibagi 2 hasilnya min 1. Nah, X puncaknya ketemu min 1. Nah, sekarang tinggal kita mencari Y puncak ya. Nah, saya taruh di sini aja. Y puncak itu rumusnya tadi adalah D per min 4A. Ini rumusnya. Nah, maka Y puncaknya. Nah, D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi D itu nggak ada definisinya di sini ya. Jadi dia menggunakan rumus lagi yaitu B kuadrat min 4AC. Maka di sini hasilnya B kuadrat. Nah, B-nya 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 4. 4AC berarti 4 dikali A dikali C. 4 dikali A-nya 1, C-nya min 3 per min 4A berarti min 4 dikali A, A-nya 1. Maka hasilnya 2 kuadrat itu 4 ya, karena 2 kali 2 dikurang. Nah, ini dihitung dulu nih. 4 kali 1 4. 4 dikali min 3 min 12 ya. Per min 4 dikali 1 hasilnya min 4. Ya, maka hasilnya di sini. Nah, di sini min ketemu min ya. Hasilnya plus 4 ditambah 12 itu 16 dibagi min 4. Maka hasilnya di sini 16 dibagi min 4 hasilnya min 4. Ya. Nah, jadi koordinat titik puncaknya adalah, nah tadi ya koordinat titik puncak itu XP, YP. Nah, bisa kita tulis di sini P. Nah, XP-nya tadi min 1, YP-nya tadi di sini ketemu min 4. Ya, jadi XP X puncak yang sudah kita cari tadi dan YP Y puncak yang kita peroleh tadi. Jadi koordinat titik puncaknya adalah min 1, min 4. Nah, langkah berikutnya yaitu menentukan titik bantu ya. Menentukan titik bantu. Nah, untuk titik bantu ini kita cari kalau memang diperlukan. Jadi di sini saya berikan keterangan jika perlu ya. Nah, maksudnya jika perlu ini nanti kalau gambar kita belum membentuk parabola baru kita gunakan titik bantu. Tapi kalau sudah bisa kita buat parabola dari titik-titik yang kita peroleh tadi, maka tidak perlu kita tentukan titik bantu. Nah, langkah terakhir tinggal kita buat grafiknya ya. Nah, langkah terakhir tinggal kita buat grafiknya. Nah, grafik di sini.
Nah, untuk pembuatan grafik ini kita peroleh dari titik-titik yang sudah kita temukan tadi. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X. Di sini tadi kita ketemu min 1,0 dan min 3,0. Jadi ini X-nya 1 dan min 3 ya. Terus di sini Y-nya untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, ketemu Y-nya min 3. Jadi kita lihat dulu nih X-nya dulu. X-nya min 3, 1, min 3. Lalu tadi X-nya min 1 ya. Jadi untuk sumbu X-nya tidak perlu panjang-panjang. Untuk Y-nya di sini min 4. Dan di sini ada min 3 ya. Min 3 untuk Y-nya. Maka untuk Y-nya juga nggak usah banyak-banyak ya. Jadi langsung aja untuk grafiknya kita buat aja imbang. Ini sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Karena nggak terlalu panjang ya, buat 5 aja cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk sumbu X nya. Ini pusat koordinat ya, O 0,0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk X sebelah kanan positif 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kiri negatif min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Untuk Y-nya yang atas positif 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawahnya negatif min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, setelah kita buat koordinat kartesiusnya, kita masukkan semua titiknya tadi ya. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X. Tadi ketemu 1,0 dan min 3,0 ya. Yang kita perhatikan X-nya aja ya, karena udah 0,0 semua. Yang kita perhatikan X-nya aja, X di 1 dan X di min 3. Nah, X di 1, X di 1 kita kasih titik dulu nih, dan X di min 3 ya, karena di sini koordinatnya kan 1,0 dan min 3,0 ya. Jadi pas di garis X-nya ya. Terus berikutnya titik potong terhadap sumbu Y di sini 0, min 3. Nah, karena di sini ada kaitannya dengan 0, yang kita lihat Y-nya aja, Y min 3. Y min 3. Y min 3. Oh, berarti di sini ya. Nah, pas garis ya. Kalau ada nolnya itu pas garis. Tinggal dilihat X atau Y yang adanya ya. Terus terakhir koordinat titik puncak yaitu min 1, min 1, min 4 ya. Nah, X-nya min 1, Y-nya min 4. Nah, di sini ya. Nah, berarti ini nggak masuk ya. Ini hanya tanda pusat koordinat tadi. Berarti 3 titik ini tinggal kita maaf, 1, 2, 3, 4. 4 titik ini tinggal kita buat parabolanya ya. Jadi yang namanya parabola itu gambarnya bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah ya, tergantung dari titiknya. Nah, kalau titiknya seperti ini, nah ini kalau kita satukan semua, ini akan membuka ke atas. Jadi langsung aja kita buat grafiknya. Nah, harus melengkung ya. Jadi di titik puncaknya harus melengkung. Nah, beginilah parabolanya ya. Jadi nggak boleh lancip, nggak boleh dibuat lancip. Jadi harus melengkung. Karena namanya grafik untuk fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Parabola itu seperti ini, seperti huruf U ya. Jadi di sini tumpul ya, tidak lancip. Jadi istilahnya ini untuk grafiknya membuka ke atas. Nanti ada yang sebaliknya, ada yang seperti huruf N. Nah, itu berarti membuka ke bawah. Nah, begitulah contoh yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.